Oke lah. Jadi kita coba bahas ya untuk ujiannya ya. Kita lihat kok yang dominan dari tadi mengatakan sulit kan. Jadi kita lihat sesulit apa. Ini saya belum mencoba. Baru dapat soalnya kemarin. Jadi ya kita akan coba kerjakan bersama-sama ya. Nanti kita lihat apakah betul-betul sulit atau tidak. Jadi oke. Pertama yang nomor satu terkait dengan fungsi. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari tentunya ada banyak hal ya yang terkait dengan fungsi kan. Contohnya kalau misalkan kalau kita lihat ya sebagai seseorang mungkin ingin ini ya meminjam uang dari bank gitu kan. Nah, itu kan nanti ada bunganya, ada ya kalau dalam waktu sekian mengembalikan kena sekian gitu kan. Jadi itu kan juga sebenarnya suatu fungsi juga. Jadi tanpa kita sadari di kehidupan sehari-hari itu ya banyak lah yang melibatkan fungsi kan. Nah ini kita akan lihat untuk yang nomor satu. Jadi salah satunya itu tadi karena nggak fair kan kalau misalkan yang orang kaya dengan yang mungkin menengah dipajaki yang sama kan. Nah seperti itu. Otomatis ada pemetaannya lah di sana. Oke, jadi nomor satu kita ingin mencari domain dari F ya. Jadi kalau kita punya domain, apa yang dimaksud dengan domain? Intinya adalah ya ini pemetaannya jelas ya, dia pengennya kan dari R ke R ya. Cuma kan yang jadi masalah di sini adalah tidak setiap yang ada di sini itu membuat fungsi ini terdefinisi dengan baik. Betul ya? Iya nggak? Oke. Dan ini ya mungkin kalau untuk adik-adik mahasiswa mungkin bisa dikatakan cukup membingungkan karena ya di dalam ini ada pecahan, terus di bagian penyebut ada akar, di dalam akar terus masih ditambahi dengan nilai mutlak tuh kan. Nah, itu mungkin salah satu yang membuat membingungkan. Tapi pada prinsipnya itu sebenarnya kan permasalahan ini kan sederhana ya. Kenapa? Karena ya sederhananya begini, kalau kita ingin suatu fungsi itu terdefinisi dengan baik dan fungsi itu berupa ya rasional ya pecahan ya. Jadi kita punya bagian penyebutnya harus tidak boleh nol kan. Berarti artinya apa? Syarat pertama di sini kita harus memiliki akar dari ini x min 4 mutlak x min 4 plus x dikurang x plus 2 ini mutlak nggak boleh nol. Itu satu. Terus selanjutnya kedua, ketika kita punya bentuk akar, oke ya. Apa ini? Masih pada presensi. Oke, jadi yang kedua, ketika kita punya bentuk akar, yang di dalam akar itu harus apa di sana? Harus lebih dari sama dengan 0, nggak boleh negatif ya. Jadi dari dua sini, apa yang bisa kita simpulkan? Dari dua ini, kesimpulannya adalah kalau kita punya nilai akarnya tidak sama dengan 0 di dalam akarnya berarti nggak boleh 0 ya, harus positif ya. Ya nggak? Berarti kan kita harus memiliki di sini x min 4 ditambah x dikurang x plus 2, ini dinilai mutlakkan, ini lebih dari 0. Nah, kita lihat kapan dia lebih dari 0 kan berarti kalau seperti itu. Nah, yang pertama kita punya yang 1A, mutlak x dikurang 4, terus ditambah x apakan ini? Dikurang mutlak x plus 2. Ini ya, benar ya? Nah, ini harus lebih dari 0 kan? Syaratnya kan berarti ini ya. Oke. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya suatu pertidaksamaan seperti ini ya. Ada yang punya ide? Ya, ini tadi udah pada mengatakan sulit ya. Ya paling mudah kalau kita punya nilai mutlak itu sebenarnya ini aja. Kita pecah-pecah saja kasusnya. Kenapa? Karena kalau kita punya nilai mutlak A, itu kan dia akan sama dengan A itu sendiri ketika A-nya lebih dari sama dengan 0 kan.
dan dia negatif A ketika A-nya kurang dari 0. Nah, di sisi lain kita punya di sini seperti batas-batasnya kan, kita perlu melihatkan kapan negatif positifnya itu kan ketika kita punya X plus 2, kalau X plus 2 sama dengan 0 kan berarti X-nya min 2 ya. Ya enggak? Terus selanjutnya kita punya X min 4, X min 4 sama dengan 0 berarti X-nya 4 kan di sana. Jadi apa yang kita punya di sini? Ya kita pecah saja jadi 3 kasus ya, 3 region ya. Jadi region yang pertama berarti kita punya yang ada di sini sampai sini ya. Ini region pertama kan. Kenapa? Karena ketika X-nya kurang dari min 2, yang bagian mutlak X plus 2-nya, dia jadi negatifnya kan. Benar ya? Jadi negatif dari X plus 2. Terus yang kedua, kita punya dari negatif 2 sampai di sini 4 ya. 4-nya masukin apa enggak nih? Jadi kita punya di sini negatif 2-nya masuk sampai ini ya. Soalnya supaya lebih mudah untuk membedakan yang bagian mutlak dari X min 4-nya kan. Karena yang di bagian situ nanti jadi minusnya kan. Karena masih kurang dari 4. Oke ya. Terus yang ketiga adalah dari sini sampai seterusnya. Ini region ketiga. Yang paling mudah seperti ini ya kalau menurut saya. Jadi kita punya, tapi target akhirnya ini ya, kita punya keseluruhannya itu lebih dari 0 ya. Jadi kita lihat untuk yang kasus A.1 yang pertama, ketika X-nya itu kurang dari negatif 2. Nah, apa yang terjadi? Ketika X-nya kurang dari negatif 2, X min 4 jelas dia kurang dari negatif 2. Berarti kita punya di sana dia akan menjadi ini ya, negatif dari X min 4 kan. Ya enggak? Karena kita kembalikan lagi ke sini ya, nilai mutlak A tadi. Terus ditambah dengan X, ya di sini juga jadi negatifnya. Berarti minus-minus kan jadi plus ya. Jadi ini ditambah dengan X plus 2, ini lebih dari 0. Berarti kita punya apa di sana? Kita punya negatif X tambah 2X, berarti tinggal X saja kan. Terus kita punya 4 ditambah dengan 2, berarti jadi 6 ya. Berarti di sini kita punya apa? X-nya lebih dari negatif 6. Oke. Nah, ini kita simpulkan apa? Kita punya X-nya dia harus lebih dari negatif, kurang dari negatif 2, lebih dari negatif 6. Nih kan? Kenapa? Kenapa? Kok ada suara? Ada yang bingung? Nggak ada? Wah, ya kan benar kan, mudah kan? Oke ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Dia harus lebih dari negatif 6, kurang dari negatif 2. Berarti kita punya dari sini sampai sini ya. Ya kan? Berarti nanti X-nya harus anggota dari negatif 6 sampai negatif 2. Mudah kan? Nah, sama kayak, ya kan logikanya kan gini ya, kalau kita punya permasalahan itu sulit, itu kan kita pecah-pecah kan, jadi lebih kecil kan. Seperti kalau kita pengen makan ayam, ya kan nggak mungkin ya ayam utuh kan kita makan langsung kan. Ya biasanya kan dipotong-potong kan, jadi potongan yang lebih kecil, terus dimasak, habis itu kan makannya lebih mudah. Ini juga sama kan. Kalau keseluruhan langsung itu sulit untuk melihatnya. Tapi kalau kita potong jadi 3 bagian, nah ini kan jadi jauh lebih mudah. Prinsipnya itu aja sebenarnya. Terus yang kedua, A.2. Ketika X-nya lebih dari sama dengan negatif 2, kurang dari berapa itu? 4 ya. Kalau X-nya lebih dari sama dengan negatif 2, berarti X plus 2-nya pasti nggak mungkin negatif. Betul ya? Jadi kita punya yang bagian belakang itu jadi dirinya sendiri kan. Jadi yang sini tetap sama. Nah, yang di sini jadi negatifnya kan. Tetap tetap dirinya sendiri ya. Tetap minus ya. Jadi ini lebih dari 0 kan. Nah, ini kita punya apa? Kita punya minus X tambah X dikurang X. Berarti
minus X. Terus habis itu 4 dikurang 2, berarti 2 ya. Berarti kita punya apa di sini? X-nya harus kurang dari 2. Betul? Ya nggak? Karena masing-masing ruas kita tambahkan saja dengan X lah. Itu paling mudah ya. Jadi X itu kurang dari 2. Nah, dari sini kita punya apa? Kita punya range-nya tadi. Di sini adalah ini ya. Tadi kan ini negatif 2. Di sini 4 ya. Betul ya. 4-nya nggak masuk, ini bolong. Ini masuk. Nah, di sisi lain kita punya X-nya dia harus sekaligus kurang dari 2. Di sini bolong, ke sana semua. Berarti yang kita ambil mana? Kita ambil yang ada di sini ya. Oke ya. Berarti X-nya harus jadi anggota. Karena negatif 2-nya masuk, ini kurungnya siku. Terus 2-nya nggak masuk, berarti 2-nya kurungnya buka ya. Oke. Terus yang ketiga, kita punya X-nya dia lebih dari sama dengan 4. Berarti kita punya ya X-4 pasti negatif, pasti positif ya. Ketika X-nya lebih dari 4. Berarti jadi dirinya sendiri kan. Nah, kita punya apa? X plus 4 ditambah X dikurang X plus 2 lebih dari 0. Nah, kita punya apa di sini? 2X dikurang X berarti X. Kita punya kok X4 sih? Ini minus ya. Ya kan? Nilai mutlaknya kan minus ya. Berarti kita punya negatif 4 dikurang 2, negatif 6, lebih dari 0. Berarti kita punya apa di sana? Kita punya adalah ini ya. X-nya lebih dari 6 ya. Jadi bisa dilihat di situ ketika kita punya yang bagian ini kan pengennya ini 4 ya. X-nya lebih dari sama dengan 4 kan. Berarti semua yang di situ. Terus X-nya juga harus ikut juga lebih dari 6. Dan ini bolong ya. Kalau ini kan tadi ini. Nah, yang lebih dari sama dengan 4 sekaligus lebih dari 6. Berarti ya hanya yang lebih dari 6 ya. Berarti X-nya ini anggota dari di sini 6 tak hingga ya. Oke ya. Karena ke kanan terus kan terserah tuh kan. Berarti kesimpulannya apa? Domainnya adalah kita ambil gabungan ketiganya tadi. Berarti di sini kita punya negatif 6, negatif 2 digabung dengan kita punya ini siku negatif 2,2 terus digabung dengan 6, negatif tak hingga ya. Berarti domainnya ini jadi apa? Ini kan sampai negatif 2 terus negatif 2-nya masuk ya. Berarti bisa kita jadikan satu kan. Ini 6 tak hingga. Mudah kan? 1A. Lumayan loh, sudah 15 poin loh. Baru berapa menit kan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nomor 1A? Tidak ada. Simple kan? Nggak susah kan? Ini biar nggak ini ya. Nah, oke. Nah, tidak ada yang mau ditanyakan? Yang bilang susah tadi silahkan bertanya kalau misalkan ada yang ini. Ada yang masih bingung. Prinsipnya itu tadi ya, kalau kita punya masalah dan itu susah diselesaikan, ya kenapa tidak kan dipecah kecil-kecil terus diselesaikan satu-satu kan? Kan lebih mudah nanti masalahnya kan. Kayak misalkan adik-adik lah di semester awal kan kadang-kadang ini ya tugasnya banyak kan. Ya jangan dipandang tugas itu dalam satu kesatuan. Ya dilihat aja ini tugas apa, terus kerjain satu-satu kan. Nah, itu nanti akan selesai. Tapi kalau ngelihatnya keseluruhan tugas itu jadi satu kesatuan, jadi gede banget, malah nggak dikerjakan, nanti nggak selesai-selesai kan. Mudahnya seperti itu. Oke ya. Terus yang B ya. Kita punya domainnya ini tadi. Berarti satu masuk ke domain ya di sini ya. Satu kan anggota DF ya. Karena kan satu kan di selang ini ya. Negatif 6 sampai 2. Jadi satu itu jelas di sini negatif 6 sampai 2.
Berarti F1 itu berapa? Kita ganti saja X-nya yang ada di sana, ya menggunakan ya 1 di situ. Karena kan Fx-nya sama dengan yang di situ kan. Berarti kita punya apa? 2x, X-nya. Udah dibilang ganti 1. Nah, ini. Kita punya akar X-nya diganti 1, berarti mutlak dari 1 dikurang 4. Betul? Ditambah dengan 1, dikurang mutlak dari 1 tambah 2 ya. Benar nggak? Ketika X-nya diganti 1 kan? Ya, mutlak 1 kurang 4 ditambah 1 dikurang mutlak 1 plus 2 ya. Ini jadi berapa? Ini kita punya 2 dibagi. Sekarang, nilai mutlak dari 1 dikurang 4. Berarti kan negatif 3 ya. Mutlak dari negatif 3 berapa? Ayo suaranya. Oh, ini satu kelas kan rame-rame. Nah, 3 ya. 3 tambah 1. Terus ini mutlak dari 1 plus 3? 3 ya. 3 ya. Berarti kita punya di sini berapa? 2/1 apa negatif 1 ini? Akar dari 1 kan ini berarti. Jadi 1 ya. 2. Ya enggak? Akar 1 itu kan 1 ya. Oke. Sip. Kita lanjut. Yang C. Yang C adalah F dari 3. F dari 3. 3-nya tadi di sini enggak? Enggak ya? Ya kan? Enggak ada ya. Jadi 3 bukan anggota DF ya. Ya enggak? Karena domainnya kan dari negatif 6 sampai 2, terus 6 sampai tak hingga kan? Karena tidak berarti F dari 3 itu tidak ada ya, atau tidak terdefinisi kan? Mengapa? Karena kalau kita paksakan, coba kita lihat saja, ekspresi dari 2 dikali 3 dibagi akar, ini kan mutlak dari 3 kurang 4 gini kan, ditambah 1 dikurang, di sini 3 tambah 2 ya. Benar nggak? Kita kan punya ini 6 dibagi akar dari 3 kurang 4 kan negatif 1, berarti 1 tambah 1 dikurang 5 kan. Nah ini kan kita punya 6 per akar berapa ini? Negatif 3. Jadi di sini jelas dia bukan bilangan real ya. Oke ya. Karena yang kita bahas di sini kan fungsinya dari real ke real kan. Oke. Terus yang D, kita punya apa? F7 ya. Di sini kan 7 ada kan. Aman ya. Berarti 7 anggota di sini ya. Ini kan subset DF. Ini 7 anggota 6 sampai tak hingga ya. Ini subset dari DF. Berarti kita bisa nyari F7 ya. Jadi F7 ini berarti jadi berapa? 2 dikali 7, pembaginya adalah akar, kita punya mutlak, 7 kurang 4, ditambah 1, ini 7 tambah 2 ya, benar ya. Jadi kita punya berapa ini? 7 kurang 4 itu 3, ini 14 ya. Ini 3 ditambah 1, dikurang 7 plus 2 itu berapa? 9 ya. Oh, ada yang salah nggak ini? Tadi yang di sini ya. Jangan-jangan ada yang salah tadi. Nggak ada ya? Ini Pak, izin mengoreksi. Oke. Itu yang Oh, ini 7 ya, X-nya ya? ya plus. Ya, ini juga atasnya tadi 3 ya? Iya. Oke, terima kasih. Saya terpengaruh karena nggak ngelihat fungsinya kan. Jadi gara-gara ngelihat atasnya. Oke, berarti ini 7 ya. Berarti kita punya 14 dibagi akar 1 ya. Berarti 14 ya. Mudah ya. Nomor 1. Sudah dapat 30 poin loh, udah lumayan kan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih sudah dikoreksi. Tidak ada?
Nggak jadi susah dong berarti. Oke, kita coba nomor 2 sekarang. Kita ingin mencari F inverse dan FOG ya di sana ya. Jadi ya sudah, intinya adalah kalau kita punya inverse itu kan sebenarnya gini ya. Prinsipnya kita pengen untuk mencari kalau awalnya dari himpunan A ke himpunan B, terus kita punya suatu aturan, nah yang balikinnya itu gimana kan? Ya mudahnya seperti itu ya. Jadi kalau kita punya X dibawa ke Fx, nah kita ingin membawa Fx ke X. Jadi yang nomor 2 jadinya gimana ini? Kita punya Fx 2, kita punya Fx itu sama dengan negatif 3x dikurang 1 dibagi dengan 2 dikurang 7x ya. Jadi kita pengen membawa Fx itu ke X kan. Berarti asumsikan saja biar nggak nulis F dalam kurung, kita ganti Y saja kan. Supaya lebih mudah ya. Ini terserah sih mau pakai huruf apa kan. Nggak harus Y ya. Daripada nulis Fx sebenarnya. Terus di sini ketika kita punya X-nya itu tidak sama dengan, jadi 2 dikurang 7x sama dengan 0 kan ketika X-nya 7/2 ya. Jadi kalau X-nya bukan sama dengan 7/2 kan berarti aman ya. Kita kalikan masing-masing ruas dengan 2 dikurang 7x. Ya kan? Berarti kita punya Y dikali 2 dikurang 7x sama dengan negatif 3x dikurang 1 ya. Jadi kita punya 2Y dikurang 7XY sama dengan negatif 3E kurang 1. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan? Ya dikumpulkan saja yang ada X-nya jadi 1 kan. Jadi kita punya di sini 3X dikurang 7XY sama dengan negatif 2Y kurang 1. Berarti X dikali 3 dikurang 7Y, benar ya? Sama dengan negatif 2Y kurang 1 kan. Benar nggak? Jadi kita punya apa di sana? X-nya sama dengan negatif 2Y kurang 1 dibagi 3 dikurang 7Y. Oke ya. Jadi kita punya apa? F inverse dari Y atau dari X. Ya kalau mau ini diganti X, atau ini ya, F inverse itu kan sama ya tadi ya, memetakan dari, kalau ini kan berarti ini ya, di sini kan Y-nya nggak boleh sama dengan berapa? Ini ya, 3/7 ya. Ya nggak? Jadi kita punya dia R dikurang dengan 3/7 ke R, di mana kita punya, kalau di sini ya kita ganti X, berarti di sini jadi min 2X kurang 1 dibagi 3 dikurang 7X ya. Ini yang pertama lah untuk mencari F inverse ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Ya itu mudah tuh, nggak ada yang tanya kan. Terus kita punya F bundaran GX. Jadi kalau F bundaran GX-nya itu sebenarnya mudah. Nanti yang agak tricky itu menentukan domainnya ya. Karena kan kita harus tahu dia dari mana ke mana kan. Jadi di sini kita punya F bundaran G kenakan pada X berarti jadi dari F GX. Jadi X-nya yang ada di F itu kita ganti dengan GX. Jadi yang F-nya tadi kan yang atas ini ya, minus 3, intinya kan ini ganti GX, ya kan? Terus dikurang 1, dibagi dengan kita punya 2 dikurang 7 kali GX gini kan. Mudahnya kan seperti itu. Nah, di sini kita punya ya ganti saja. GX-nya padahal adalah 4x kuadrat. 4x kuadrat dibagi dengan x min 3 ya. Ini dikurang 1, pembaginya adalah 2 dikurang 7 kali
4x kuadrat dibagi x min 3 ya. Benar ya? Ya kan? Terus ini mau disederhanakan apa enggak nih? Kalau mau disederhanakan ya nggak apa-apa. Kalau menyederhanakan kan intinya nyamain penyebut kan. Kalau misalkan kita punya penjumlahan kan. Jadi ini kan jadi negatif 12x kuadrat. Pembaginya adalah x min 3. Di sisi lain kita juga punya x min 3. Ini x min 3 ya. Karena kan itu jatuhnya 1 ya. Terus bagian penyebutnya kita punya yang bagian sini kan 7 kali 4 28x kuadrat dibagi x min 3. Terus kita punya ini 2 kali x min 3 per x min 3 kan. Supaya penyebutnya sama aja. Jadi nanti x min 3-nya cancel. Berarti ya ini ya enggak pengaruh apapun ya. Jadi kita punya yang atas itu jadi negatif 12x kuadrat dikurang dengan x ditambah 3. Pembaginya adalah kita punya negatif 28x kuadrat. Terus kita tambahkan dengan 2x dikurang 6 ya. Ya kan? Kalau ada salah hitung tolong ini ya sampaikan ya. Siapa tahu kan. Oke. Prinsipnya adalah ya kalau kita punya pecahan di jumlah tuh kan. Ya kita samakan penyebut dulu aja. Yang makan penyebutnya gimana? Ya mudahnya adalah kalau itu penyebutnya x min 3 ya kalikan aja x min 3 per x min 3 kan selesai. Oke ya. Terus kalau kita cek domainnya berarti kan di sini yang bagian Gx ini kan ini ya. Domain dari G itu kan kita punya semuanya tapi nggak boleh 3 kan. Ya nggak? Karena x min 3 kan kalau x-nya 3, 3 kurang 3 0 ya. Jadi penyebutnya 0. Terus yang depan ini kita punya kan dia ini yang df ini kan semua dikurang yang ini kan nggak boleh sama dengan 2/7 ya tadi ya. Berarti kalau kita punya domain dari f bundaran G apa? Ketika ya semuanya ini dikurang dengan 3 sama ketika apa? Ya Gx-nya itu tidak sama dengan apa itu? 2/7 kan? Ya enggak? Kira-kira kapan itu sama dengan 2/7? Jadi kita punya 4x kuadrat dibagi dengan x min 3. Kalau ini sama dengan 2/7 ya. Ya kan? Pengennya gitu ya tadi ya. Jadi kita punya di sana ada 7 kali 4 28. 28x kuadrat. Terus ini 2x dikurang 6 ya. Ya enggak? Ini 28x kuadrat dikurang 2x ditambah 6 sama dengan 0. Ya ini nanti tinggal dicari apa? Cari akar-akarnya. Ini ya saya sisakan untuk latihan ya supaya tidak benar-benar memberi semuanya tuh kan. Supaya adik-adik juga masih ada kesempatan untuk mencoba melengkapi. Jadi ini cari akar-akarnya, intinya nanti domain dari misalkan di sini akar-akarnya X1 sama X2 lah misalkan. Misalkan ya. Jadi nanti domain dari F bundaran G dia akan menjadi R dikurang ini 3 ya tadi ya. 3 sama X1 sama X2 kan. Nanti bisa dicek sendirinya. Kan nggak sulit kalau cuma ini kan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pakai rumus ABC kan bisa ya? Nggak ada? Loh, ini belum jam 8 udah dapat ini loh, 2 soal kan? Berarti sudah dapat 55 poin kan? Nggak ada? Yakin? Oke. Nah itu mudah tuh, nggak ada yang tanya kan? Oke ya, nomor 3 sekarang berarti. Nomor 3 kita punya limit X mendekati 1. Kita punya X kuadrat min 1. Pembaginya adalah X pangkat 3 kurang X kuadrat
ditambah X dikurang 1 ya. Nah, ini ketika X-nya kita masukkan 1, nanti kan dia jadi 0/0 kan. Nah, makanya bermasalah. Terus ya mau tidak mau coba untuk kita faktorkan ya. Kalau yang atas kan mudah ya, karena kita punya yang atas itu kan tinggal X-1 kali X+1 kan. Cuma kalau kita lihat yang bagian bawah, dia posisinya adalah ketika kita masukkan 1, dia juga 0. Berarti 1 adalah ya faktornya dia, berarti dia pasti bisa dibagi X-1 juga. Pasti itu. Nah, kira-kira apa? Ya coba kita lihat saja kalau ini X-1, ini sama dengan apa kan? Oke ya. Ya ini pasti di sini ada X kuadrat ya. Ya kan? Karena X dikali X kuadrat kan jadi X pangkat 3. Nah, terus di sana bagian X kuadratnya itu minus X kuadrat. Berarti ini kira-kira gimana ini? Ya X pangkat 3-nya sudah. Terus ini gimana? Kalau pengen mudah ini sih sebenarnya apa? Kalau dulu pas SD itu kan ada Porogapet ya. Di polinom kan juga ada Porogapet kan. Ini salah satu cara aja. Kalau mau pakai cara lain juga nggak apa-apa kan. Ini terus ini dikali E kuadrat. Ini kan dikali kan jadi X pangkat 3 dikurang E kuadrat ya. Kalau dikalikan. Prinsipnya kayak Porogapet biasa lah. Terus ini jadi 0 ya. Terus turun X-1. Berarti kan ini plus 1 kan. Ya enggak? Jadi ini berarti X kuadrat plus 1 ya. Jadi ini cancel. Berarti kan kita punya apa? Limit X mendekati 1. Di sini X plus 1 dibagi X kuadrat plus 1. Berarti jadi limit, nggak usah ya. Langsung aja ya. Bener nggak? Oke. Betul, Pak. Oke ya. Jadi kita punya 1 tambah 1, 2. Yang bawah 1 tambah 1, 2 ya. Berarti ini 1 ya. Sudah dapat 20 poin lagi. Udah 55 plus 20 ya. Berarti udah 75 kan. Sudah lumayan itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nomor 3. Tidak ada ya. Sederhana ya. Nah, terakhir nomor 4. Ini gimana nih supaya lebih mudah ngeliatnya nih. Saya tulis ulang aja ya. Ini bentar. Cara cropping. Nah, ini. Kok nggak mau? Mau di copy sebagian nggak bisa. Ya sudahlah. F-nya itu pertanyaan pertama adalah apakah F continue di X sama dengan 1? Nah, itu. Jadi ini ya, mungkin yang adik-adik banyak tidak sadari kalau terkait dengan kontinuitas, itu kan kenapa ketika kita menghitung limit, itu bisa kita masukkan, karena ya rata-rata kita berhadapannya itu dengan fungsi kontinu. Jadi apa yang dimaksud dengan fungsi kontinu? Kalau pengen mudah membayangkannya adalah kalau kita coba untuk menggambar grafiknya, itu kita bisa gambarkan itu mulus tanpa harus mengangkat pulpen kan. Mudahnya itu. Atau ya apapun lah, kalau pakai spidol ya spidol, kalau pakai pensil ya pensil tuh kan. Jadi kita bisa gambarin lurus terus kayak gitu kan. Ngikut ini ya, dan tanpa mindah-mindah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa matematika itu ya mudahnya ya berarti kalau kita nggak perlu angkat sama sekali, intinya kan di setiap titik yang kita ingin lalui, itu kan ya berarti ini ya, harus ada kan nilai fungsinya kan. Ya nggak? Kalau misalkan nggak ada ya berarti dia nggak mungkin continue di titik itu kan. Jadi pertama harus ada. Terus yang kedua, ketika kita mau melewati itu dari kiri maupun dari kanan, ya mau tidak mau ketika dia sudah sangat dekat dengan titik tadi, dia harus sama dengan F dari titik tadi ya. Nah, berarti artinya adalah kita hanya perlu mengecek
kita perlu mengecek apa? Apakah limit X mendekati 1, karena yang diminta 1 ya tadi ya, continue di 1 ya. Benar nggak? Ya, 1 ya. Ya, dia akan sama dengan F1. Tugasnya hanya ini. Nah, kita coba lihat ya. Jadi, untuk yang di sini, F1 berarti pakainya yang mana? Yang bawah ya. Karena kan 1 kan masuk kriteria yang di tengah kan. Jadi kita punya yang pertama adalah F1 itu akan sama dengan kita punya A dikali 1 kuadrat ditambah dikurang ya, dikurang AX dikurang ini kenapa ini kok nggak mau nulis? Apa masalahnya dengan ini ya? Kok nggak mau ditulis? Oke, sebentar, ada trouble lah. Nah, oke, draw. Nah, lebih aman nih. Oke, ini saya share screen lagi ya, supaya lebih aman ya. Jadi nomor 4 A ya. Oh, tadi sudah ada ya. Ini A dikali 1 kuadrat dikurang dengan A kali 1 ditambah 3 ya. Oke ya. Berarti ini jadi apa? A kurang A 0. Jadi ini 3 ya. Terus kalau kita lihat limit X mendekati 1 dari kiri, dari Fx, dia akan sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri. Kita punya apa itu? 3x kuadrat dikurang 4x. 3x kuadrat kurang 4x. Ditambah 1. Pembaginya adalah 2 kurang 2x ya. Nah, ini kira-kira gimana? Ini yang A ya tadi ya. 4A dulu. Ini A. Ini poin pertama. Ini diapakan ini? Ada yang punya ide? Coba difaktorkan ya berarti ya. Limit X mendekati 1 dari kiri. Yang bawah kan 2 dikali 1 min X. Yang atas bisa nggak ini? 1 min X dikali sesuatu kan. Secara logika harusnya bisa ya. Dan mau nggak mau ini harus 1. Ini harus 3X ya. Mau nggak mau harus plus kan. Cocok nggak? Kita punya min 3E kuadrat. Oh, berarti ini minus ya. Jadi minus 3X dikali min X kan jadi 3E kuadrat. Terus minus X kali 1 berarti min X. Min 3E kali 1 min 3E kan. Berarti min 4X. Benar ya. 1 kali 1, 1 kan. Ya sudah cancel kan. Berarti ini jadi limit X mendekati 1 dari kiri. Kita punya apa? Min 3X plus 1 dibagi 2. Berarti jadi negatif 3 kali 1 ditambah 1 per 2 ya. Berarti berapa ini? Min 3 plus 1 min 2 min 1 ya. Benar ya? Nah, sekali lagi tolong dikoreksi ya kalau ada salah hitung ya. Karena ini saya tidak mempersiapkan apa jawabannya kan. Jadi ini Fx. Yang ini kan sama kayak tadi ya. 1 kuadrat kurang A kali 1 tambah 3 ini 3 kan. Berarti maknanya adalah kalau kayak gini gimana? Artinya benar kan ya ini? Yang 1 min 1, yang 1 3 kan. Berarti kan kita punya apa? Limit X mendekati 1 dari kiri dari Fx tidak sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan ya. Ya enggak? Berarti kesimpulannya F tidak continue di 1. Oke. Karena berbeda kan, berarti artinya limitnya enggak ada kan.
Terus pertanyaan kedua, tentukan nilai A sehingga F continue di 3. Sama ya prinsipnya kayak tadi ya. Jadi F3-nya yang B, F3-nya dia sama dengan, kita masukin 3 ya. Jadi A dikali 3 kuadrat dikurang A kali 3 ditambah 3 ya tadi ya. Oke, dia sama dengan 9A dikurang 3 A berarti kan 6A ditambah 3 ya. Terus yang limit apa? Kirinya, limit X mendekati 3 dari kiri dari Fx. Jadi kita punya sama A kali 3 kuadrat dikurang A kali 3 plus 3. Jadi 6A plus 3. Kalau yang limit X mendekati 3 dari kanan dari Fx, berarti jadi limit X mendekati 3 dari kanan, kita punya apa? 3X dikurang A kan? Dikurang A. Berarti kita punya 3 kali 3, 9, kurang A ya. Berarti agar F continue di 3, kita punya apa? Kita punya 6A plus 3 harus sama dengan 9 dikurang A ya. Berarti di sini 7A sama dengan berapa? 6 ya. Berarti A-nya sama dengan 6/7. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mudah kan? Sederhana ya? Iya nggak? Nggak nyampe 1 jam loh. Padahal ini ujiannya berapa jam? 90 menit. Oh, oke. Ya, tapi selesai lah. Nggak nyampe 1 jam tadi. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan. Terutama yang merasa kesulitan tadi. Nanti ini ya, saya share ya. Untuk apa? Recordingnya. Dan juga untuk file ini ya. Yang sudah dicoret-coretnya. Oke, silahkan yang ini masih bingung atau ada pertanyaan silahkan. Permisi Pak, mau tanya Pak. Pak nomor 1 masih bingung. Nomor 1 kenapa? Tadi Pak yang bagian Mana? Nomor 1 ini kan ya? Yang domain atau yang itu Pak, bingung. yang mana? Diulangin aja nggak Pak? Tapi nggak ngulangin nulisnya ya, cuma jelasinnya yang diulangi ya. Oke, jadi intinya adalah starter awalnya itu gini ya. Kalau kita pengen mencari domain, targetnya itu apa? Targetnya adalah kita ingin mengetahui kapan, ya kan, fungsi tersebut ini terdefinisi dengan baik kan. Jadi ya beberapa hal yang bisa jadi patokan kalau kita punya suatu bentuk pecahan, berarti kan penyebutnya nggak boleh 0. Makanya kita punya yang pertama ini, akar dari mutlak X min 4 plus X dikurang mutlak X plus 2 itu nggak boleh 0. Di sisi lain kalau kita punya akar, di dalam akar nggak boleh negatif. Berarti kita punya nilai mutlak dari X min 4 ditambah X dikurang mutlak dari X plus 2 juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, syarat 2 ini kalau kita combine, yang satu harus lebih dari sama dengan 0, yang satu nggak boleh 0. Berarti maknanya apa? Mutlak dari X min 4 ditambah X dikurang mutlak X plus 2 harus positif. Sampai situ sudah cukup jelas ya? Oke ya. Nah, Ya Pak, jelas. selanjutnya, nah yang jadi masalah adalah kalau kita hantam langsung, ini ya cukup rumit ya, karena yang jadi masalah tuh nilai mutlak itu kadang ada yang positif, kadang ada yang negatif, ya kan? Ya positifnya di bagian mana, negatifnya di sebelah mana itu kan jadi ini ya perlu jadi perhatian kan.
Nah, maka dari itu kita pecah jadi 3 kasus. Kenapa kok 3? Karena ya kita perlu melihat kapan X plus 2 sama dengan 0-nya kan. Berarti kan kita ambil negatif 2. Terus X min 4 sama dengan 0-nya kan 4. Nah itu kan perpindahannya. Dari yang, kalau misalkan yang kasus pertama inilah, X-nya kurang dari negatif 2. Ketika di kirinya negatif 2 kan X plus 2-nya negatif. Jadi minusnya kan nanti. Kalau di kanannya kan jadi positif. Jadi kita punya jadi tetap bentuknya X plus 2 nanti yang kita tuliskan di sana. Nah, maka dari itu yang bagian pertama ini kita punya ini negatifnya. Berarti ini kan jadi plus nanti. Ini juga negatifnya, berarti kan jadi minus dari X min 4. Nah, di sisi lain kalau kita selesaikan kan jelas ya ini ya. Dan syaratnya kan double kan berarti. Ketika kita punya ini sekaligus punya yang di sini kan. Ya enggak? Nah, karena kita punya harus memenuhi dua-duanya, ya sudah, berarti dia kurang dari negatif 2. Jadi kalau kurang dari negatif 2 kan harusnya ini ya. Ini bablas ya. Jadi kurang dari negatif 2 kan bablas. Di sisi lain dia harus lebih dari negatif 6 kan. Berarti kan ini harusnya bablas kan. Nah, kalau kita pengen memenuhi dua-duanya, berarti ya yang kita ambil yang di sini kan. Jadi X-nya itu harus di antara negatif 6 sampai negatif 2. Nah, yang di tengah, yang di kasus kedua ini sama ya, kayak tadi ya. Jadi intinya kita menggunakan sifat ini, nilai mutlak ini aja. Dia sama dengan dirinya sendiri, ketika dia tak negatif, dia sama dengan negatifnya ketika dia negatif. Jadi kita punya yang ada di sini, kan yang depan tetap jadi minusnya, yang belakang kan jadi dirinya sendiri. Ini diselesaikan. Nah, kita punya harus memenuhi dua-duanya. Nah, kita cek ternyata ini. Terus yang kasus ketiga juga sama. Ketika X-nya lebih dari sama dengan 4, berarti mutlak X min 4-nya kan dirinya sendiri. Terus yang belakang ya dirinya sendiri kan. Kita selesaikan dan harus memenuhi dua-duanya lagi kan. Lebih dari sama dengan 4 sekaligus lebih dari 6. Berarti ya lebih dari 6 kan. Nah, domainnya apa? Nah, kita punya 3 kemungkinan kan X-nya kan. Ya kita gabungkan saja. Jadi ini dari negatif 6 sampai hampir negatif 2 kan. Semua yang sebelum negatif 2 dimasukkan. Dan di sini negatif 2 sudah dimasukkan dan seterusnya sampai ya semua yang sebelum 2 dimasukkan. Berarti kan ini bisa kita gabung kan. Jadi ya supaya lebih simpel aja lah nulisnya. Yang ini sama. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau yang ini kan mudah ya, yang BCD ya. Jadi cuma tinggal masukin kan, selesai. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Simpel kan? Jadi sebelum 90 menit harusnya selesai ya. Oke, silakan. Masih ada kesempatan, masih cukup banyak waktu. Permisi Pak, saya mau bertanya yang bagian nomor 1 yang C. Itu yang tidak terdefinisi itu maksudnya gimana Pak? Oke. Jadi tidak terdefinisi itu intinya nggak ada nilai F-nya. F3-nya tuh nggak ada. Kan akar negatif kan bukan bilangan real kan. Jadi nggak ada. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi mungkin? Yaitu kadang-kadang tuh apa sulit sederhananya tuh tergantung mindset juga ya. Sama kesiapan kita menghadapi ujian kan. Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada saya bisa stop recordingnya.